Andre Rosiade, seorang politisi Partai Gerindra, baru-baru ini dalam dengar pendapat di komisi yang membidangi persoalan minyak dan gas, ya marah ya atau menyampaikan ya sengkut dendam terkait dengan ulah dari para buzzer Ahok yang menyerang beliau pada satu masa tertentu dengan ya bukan hanya 1 2 hari tapi berbulan-bulan ya. Tetapi beliau mengatakan itu Ahok dulu yang super power ya, punya kuasa yang begitu besar karena dekat dengan Pak Jokowi ya. Tapi kali ini beliau mengatakan bahwa Pak Ahok sudah tidak memiliki kuasa itu sehingga Basar itu hanya menyerang dalam durasi 3 hari. Sebenarnya apa yang sedang dimasalahkan oleh Pak Andre ya terkait dengan persoalan minyak dan gas? Ya, saya kira tidak ada jauh isunya dari persoalan yang kita sebut dengan persoalan Ahok ya, naik panggung lagi dan dipandang oleh Pak Andre sebagai sebuah upaya yang mencerminkan tentang karakter pahlawan kesiangan ya. Jadi dianggap sudah selesai ya, tidak perlu lagi untuk menghadirkan Ahok karena itu hanya akan menegaskan tentang ya quote pencurian panggung politik yang sebenarnya sudah tidak ada lagi bagi Pak Ahok untuk punya kesempatan manggung di pentas politik nasional. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar meninggikan kemampuan berargumentasi, ya bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Nah teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Andre ya, Rosiade ini bicara tentang kritik beliau terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok yang dianggap mencuri, ini ya, bukan mencuri minyak ya, tapi mencuri perhatian, mencuri panggung politik, mencuri lampu sorot ya. Karena seolah-olah inilah momentum terbaik bagi PDIP untuk melenting kembali atau melambung kembali setelah terkubur dengan berbagai macam isu-isu di seputar korupsi yang menyandera ya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Pak Hasto. Sehingga diharapkan dengan hadirnya berita tentang korupsi yang terjadi di Pertamina ya 193 triliun dan akumulatif ya hampir 1.000 triliun dalam satu periode tertentu, ini dianggap sebagai sebuah momentum besar untuk mengembalikan nama baik PDIP sebagai pahlawan wong cilik yang kemudian disinyalir atau dikritik oleh Pak Andre sebagai pahlawan kesiangan ya. Karena bagaimanapun juga posisi strategis yang sudah dimiliki oleh seorang Ahok itu pernah diberikan sebagai seorang komisaris ya, komut ya, komisaris utama yang kemudian merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari struktur ya, nomenklatur dari Pertamina ya. Bahkan ketika beliau mengatakan Ahok tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi seorang direktur yang punya power lebih besar dalam rangka untuk menertibkan ya lalu lintas manajemen di Pertamina itu ya disangkal oleh Bang Andre bahwa mengatakan bahwa pernah ditawari oleh Pak Jokowi ya karena Ahok yang dulu tuh Ahok yang sakti sebenarnya tapi tidak mau. Nah inilah yang kemudian dinilai Bang Andre sebagai sebuah tindakan yang sebatas ingin menjadi pahlawan kesiangan, ingin merebut posisi ya, merebut lampu sorot panggung politik yang sebenarnya harusnya diberikan kepada ini panggungnya Pak Prabowo sekarang dengan Jaksa Agung. Artinya jangan sampai kemudian ada satu perilaku politik yang disebutnya melabelkan diri ya. Kita jadi ingat misalkan ada produksi baju di Bandung itu produksi Bandung tetapi capnya adalah cap luar negeri. Nah ini yang Bang Andre tidak mau, jangan sampai ya pekerjaannya adalah pekerjaan Pak Prabowo, pekerjaannya adalah pekerjaan Pak Kejaksaan, ya Jaksa Agung. Kemudian datanglah Pak Ahok yang kemudian memberikan label bahwa pembongkaran korupsi di Pertamina itu seolah-olah itu ada di tangan Pak Ahok. Itulah yang tidak mau diberikan ya ruang itu bagi Pak Andre terhadap Pak Ahok. Ini yang kemudian ingin mengatakan bahwa PDIP jangan aji mumpung, PDIP jangan kemudian merasa sok pahlawan, merasa sebagai pembelanya wong cilik, padahal ketika dia ada dalam suatu kekuasaan yang jauh lebih besar dari sekedar ngomong-ngomong, dia tidak melakukan apa-apa.
Bahkan mulai dikritik tentang apa yang imbal jasa yang diberikan oleh Pertamina, oleh negara ini terhadap kerja-kerja Pak Jokowi atau kinerja Pak Ahok ya, kinerja prestasi yang ditoreh oleh Pak Ahok selama menjadi Komut di Pertamina. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang panggung politik ini sebenarnya pemberian lampu sorot itu punya satu isu yang menarik ya teman-teman, karena kita bicara tentang Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ini menarik ya. Pak Prabowo itu sudah punya panggung politiknya. Dia punya suatu momentum di mana semua lampu sorot itu mengarah kepada dirinya. Tetapi dalam hal ini Pak Prabowo justru membagikan lampu sorot itu kepada yang lain, kepada Presiden SBY, kepada Presiden Jokowi. Bahkan secara terang-terangan beliau mengatakan ketika lampu sorot itu disorot kepada dirinya, dia mengatakan sorot yang di sebelah sana Pak Jokowi. Karena apa? Dialah yang membangun itu, saya hanya meresmikan. Nah, inilah ya perebutan tentang atau katakanlah bicara tentang panggung politik, lampu sorot politik itu diarahkan kemana, itu bergantung pada satu tujuan-tujuan tertentu. Nah, kalau dalam perspektifnya Andre Rosiade ini berbicara tentang lampu sorot yang ada pada panggung politiknya Ahok itu adalah lampu sorot yang dipaksa, dicuri gitu loh. Jadi bukan di-driven ya, natural ya, atau flowing down. Jadi bukan mengalir secara alami ya dari satu kebesaran jiwa ya seperti yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi dan Pak SBY ya, yang mengatakan bahwa mereka berdua ini adalah dua pemimpin besar yang memiliki tahun-tahun ya, tahun-tahun pelayanan pengabdian yang panjang ya. Jadi akumulatif 10 tambah 10 20 tahun, dan wajib kita kemudian belajar banyak daripada dua orang ini. Nah, berbeda dengan Pak Ahok ini ya, menurut ya pandangan dan analisis saya bahwa Pak Ahok ini dianggap ya tidak mendapatkan ya arahan lampu sorot dari pembagian lampu sorot dari Pak Prabowo kepada Pak Ahok, karena dinilai Pak Ahok itu tidak berada pada satu posisi pernah mengcreate sesuatu ya, punya jasa tertentu di masa yang lalu menurut pandangan Pak Prabowo. Artinya kalau kita tafsir politiknya ya, andai kata Pak Prabowo ini memandang Pak Ahok ini sebagai orang yang punya jasa terhadap Pertamina, tentu pasti akan diberikan lampu sorot. Tetapi melalui kadernya Pak Andre mengatakan bahwa kita nggak usah kasih panggung orang seperti ini. Karena apa? Ini hanya orang yang mau mencuri lampu sorot, yang mau omong-omong pada saat dimana dia punya kesempatan pada suatu waktu. Ya. Nah, inilah kalau kita bicara tentang panggung politik itu selalu memang adalah sebuah perebutan ya, atau disebut dengan kontestasi lampu sorot ya, panggung politik yang ingin lampu sorot itu kepada dirinya sehingga publik kemudian melihat dan ada semacam akumulasi keterdekatan rasa, keterdekatan pengalaman senasib dan sebagainya, bagaimana seseorang politisi berbuat sesuatu bagi rakyat sehingga ada dalam suatu rekaman ingatan bawah sadar mereka, suatu waktu mereka akan memilih orang ini atau partai manapun yang kemudian mempromosikan ya orang-orang yang dianggap sudah menjadi sorotan lampu sorot politik di negeri ini. Ya, so di titik ini bukan partai politik mengatakan waspadalah terkait dengan lampu sorot, siapa yang diberikan lampu sorot dan apa jasa sehingga mereka ini pantas untuk mendapatkan panggung dan lampu sorot, bukan partai politik.